Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nanang di sini, tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke cuy, kembali lagi bersama gua Nanang di sini, masih di channel Tekno Gadget Official. So, di video kali ini saya akan review config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config Leica HSL. Seperti biasa, kalian harus simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat fastpot atau kata sandi untuk membuka file ekstra confignya. Dan seperti biasa pula, sebelum saya review, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan confignya. Tutorial ini ditujukan untuk pemula saja cuy. Baiklah, sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke cuy, untuk pemula yang belum menginstal aplikasi Gcam-nya dan mau ingin menginstal aplikasi Gcam-nya, kalian harus melakukan step ini terlebih dahulu, yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device kalian itu sudah aktif kamera 2 API-nya atau belum. Kalian bisa cek menggunakan aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini ya cuy. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store. Oke, langsung saja di sini kita buka aplikasinya untuk mengeceknya. Oke, dan di sini langsung saja kalian klik start. Maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya hijau semua seperti ini, berarti kamera 2 API di device kalian itu sudah aktif, yang berarti sudah bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah, berarti device kalian itu belum aktif kamera 2 API-nya dan belum bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, jika device kalian itu sudah aktif kamera 2 API-nya dan sudah support untuk diinstal aplikasi Gcam, langkah selanjutnya kalian tinggal download saja bahan-bahannya seperti aplikasi Gcam LMC itu sendiri dan config Leica HSL by Tekno Gadget Official. Kedua file ini kalian bisa download di deskripsi video ini ya cuy. Oke, langsung saja di sini kita install terlebih dahulu aplikasi Gcam-nya. Karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tekan batal saja. Buat kalian yang belum menginstalnya, kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika sudah selesai kalian install aplikasi Gcam-nya, langsung saja kalian buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Oke, seperti ini. Dan di sini untuk memunculkan config, kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu. Dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini, lalu pilih more setting. Oke, setelah itu kalian pilih yang bawah config setting, lalu pilih save setting dan buat saja di sini bacaannya bebas. Oke, seperti ini. Ini tujuannya untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut. Baiklah, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya. Nah, setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan masuk kembali ke aplikasi CR Zipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya Leica HSL by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita tekan file config-nya. Lalu pilih ekstrak di sini. Lalu kalian tinggal masukkan saja fastpotnya. Untuk fastpotnya sendiri ada di dalam video ini, muncul di pertengahan atau akhir video. Akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel. Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip-skip. Baiklah, di sini saya masukkan terlebih dahulu untuk fastpotnya. Oke, seperti ini. Baiklah, jika kalian sudah memasukkan fastpot config-nya, langsung saja kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka file config sudah berhasil terekstrak, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda, yaitu untuk yang pertama format auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YOO. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika device kalian itu level kamera 2 API-nya level full, kalian bisa pakai format JPG. Namun apabila level kamera 2 API di device kalian itu level 3, kalian bisa memakai format yang YOO ataupun yang auto. Untuk cara cek level kamera 2 API di device kalian itu, kalian bisa menggunakan aplikasi Kamera 2 Pro yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store ya, tidak sampai 2 MB. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya untuk mengeceknya.
Dan langsung terdetek di device saya itu level kamera 2 apinya level 3 ya cuy. Level 3 tercentang hijau di hardware support levelnya itu. Jika full yang tercentang hijau maka kalian harus memakai format yang JPG. Oke baiklah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baik, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi CR-Zipper untuk memindahkan file config-nya. Untuk memindahkan ketiga file config ini sekaligus, kalian tinggal tap saja satu persatu seperti ini. Lalu kalian tekan ikon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya LMC 8.4. Kalian masuk ke dalam foldernya. Oke, setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam folder ini. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Gcam-nya untuk memasang config-nya. Dan di sini untuk memasang config-nya sangat gampang sekali ya cuy. Kalian tinggal tap saja 2 kali di bagian yang hitam ini seperti ini. Nah, maka file config sudah muncul dan langsung saja kalian cari dan pilih config-nya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 API kalian masing-masing. Karena tadi saya sudah cek level kamera 2 API di device saya itu level 3, jadi saya memakai format yang YUP ya cuy. Oke, ini dia config-nya Leica HSL YUP by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita tekan import. Oke baiklah, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera dan rasio kita ubah ke 16:9 seperti ini. Oke, langsung saja kita coba di objek pemandangan seperti ini. Mumpung cuaca cerah, langsung kita shoot dan kita tunggu hasilnya. Oke cuy, proses selesai dan kita lihat hasilnya. Kurang lebih seperti ini hasilnya, benar-benar keren dan natural banget di sini ya cuy. Warna hijaunya itu kalem, tidak over saturasi, dan kontras yang dihasilkan pun tidak berlebihan, sangat pas dan rata di sini ya cuy. Untuk kontrasnya tidak over white, bener-bener HDR-nya itu terasa tajam dan detailnya itu mantap sekali. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya dan mari kita coba lagi dengan objek selanjutnya. Let's go. Oke, ini dia objek selanjutnya, langsung saja masih di mode kamera kita shoot dan kita tunggu hasilnya. Oke cuy, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Bener-bener keren banget, detailnya itu bener-bener tajam dan terasa banget untuk HDR-nya ya cuy. Untuk bayangannya pun di sini sangat kelihatan banget, tidak cerah seperti config-config sebelumnya yang warna dan kontrasnya itu bener-bener cetar. Namun di config kali ini hasilnya bener-bener natural dan bisa kalian lihat di sini untuk warna biru langitnya itu bener-bener kalem banget ya cuy, tidak over saturasi. Ini bener-bener keren sekali untuk naturalnya. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya di mode kamera. Sekarang kita coba di mode potretnya cuy. Let's go. Oke, untuk objek potret kita menggunakan objek action figure saja, langsung saja kita shoot dan kita tunggu hasilnya. Oke cuy, proses selesai dan kita lihat hasilnya. Wow, bener-bener keren banget di sini, natural apa adanya dan untuk kontras yang dihasilkan pun di sini bener-bener tidak over banget ya cuy, bener-bener natural dan detailnya itu udah cakep banget di sini. Sekarang kita coba di kamera ultrawide-nya cuy. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di lensa ultrawide dan langsung saja kita shoot di objek seperti ini. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya cuy. Keren banget untuk kualitas lensa ultrawide yang hanya 8 megapiksel namun bisa menghasilkan foto yang sedetail dan sejelas ini. Sungguh luar biasa cuy, keren sekali, warnanya pun tidak over saturasi dan kontras yang dihasilkan di sini pun tidak over juga, bener-bener natural banget, sangat cocok buat segala objek ya cuy, apalagi di malam hari yang terdapat banyak lampu, ini sangat aman dan tidak akan ngeplare sama sekali. Oke baiklah, sekarang kita coba di objek kedua cuy. Oke, kurang lebih seperti ini untuk objek kedua, langsung saja kita shoot dan kita tunggu hasilnya. Oke cuy, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya, bener-bener mantap dan nyata untuk kualitas foto yang dihasilkan. Bayangannya pun di sini terlihat sangat jelas, tidak seperti config-config sebelumnya yang warnanya itu dan kontrasnya bener-bener cerah banget sehingga menghilangkan bayangan. Namun di config kali ini bener-bener natural gambarnya ya cuy, bener-bener real natural apa adanya.
dan detail yang dihasilkan pun di sini udah cukup baik sekali. Oke, baiklah cuy, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya untuk config Leica HSL. Ikutin terus channel ini dengan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.